menggunakan machine learning sebagai berikut. Jadi contoh nih misalnya tadi kita ada data. Nah, data ini apa namanya? Kalau ini cuma di rename aja, artinya ini bebas. Ini apa dia sudah ada yang baru ya, ini tidak ada yang diubah gitu ya. Kalau mau ada yang diubah namanya silahkan diubah gitu ya. Boleh nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Dan kemudian yang satu karena kita pakainya tadi punyanya H2O di sini, jadi kalau apa namanya kita sudah install, nanti kalau kita ketik H2O gitu ya, bukan H20 ya, tapi H2O gitu ya, maka kelihatan di komponen-komponen yang sudah kita install. Tapi sebenarnya ini bukan bawaannya NIME, ini bawaannya H2O. H2O punya k-means juga gitu ya, dan punya apa namanya misalnya yang apa namanya random forest gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi algoritmanya mungkin sedikit tumpang tindih ya, tapi library-nya akan sama gitu ya, kan tahunya standar gitu ya. Nah, kebetulan karena di NIME basicnya tidak ada apa namanya installation forest gitu ya, dia lebih menggunakan DBScan aslinya, cuman kita sekarang mau pakai installation forest, jadi kita pakai punyanya H2O. Nah, caranya gimana yang H2O? Jadi satu yang harus diingat adalah bahwa ini kalau H2O teman-teman ngambil misalnya H2O random forest gitu ya, misalnya ini saya besarkan dulu, kelihatan seperti ini nih misalnya ya, sorry kok random forest, installation forest misalnya, ini kan port masuknya begini ya, warnanya kuning ya, port keluarnya warnanya orange ya, maka teman-teman berarti kalau kita punya data yang seperti ini nggak bisa langsung masuk gitu loh ya. Nah, artinya teman-teman akan cari tahu dulu nanti gimana caranya supaya dia bisa masuk. Nah, in case H2O kenapa dia nggak bisa masuk? Karena pada saat dia memproses machine learning H2O, dia butuh environment sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa pakai environment yang memang basicnya NIME ya. Karena itu kita ubah dulu tabelnya menjadi H2O. Ya, artinya kita ambil node ya, table to H2O, kemudian kita masukkan ke situ. Tapi sebelumnya kita ambil juga node yang lokal konteks, yang maksudnya kita membuat environment H2O di lokal notebook kita ya, atau PC kita gitu ya. Nah, masuk di sini baru kemudian diproses. Prosesnya seperti biasa, sama. Kita hanya ambil RPLagian dan pemakaian KWH, kita ambil, udah otomatis si apa H2-nya akan menghitung, mengkalkulasi, ini ada learner, ada prediction ya, seperti kalau kita apa namanya classification biasa gitu ya. Cuman yang dia hitung ini adalah sebetulnya jarak. Nah, resultnya keluar, kalau dari sini kita belum bisa lihat gitu ya. Nah, karena itu kita kembalikan ke table. Ya, jadi kita kembali ke table yang gambarnya segitiga lagi nih output-nya. Jadi sekarang kita sudah punya data berikut gitu ya. Jadi kita punya akhirnya tambahan data ya, tambahan data di sini ya. Di prediction ini adalah angka skor ya, tambahan datanya ya. Jadi ada yang paling tinggi dan sebagai rendah gitu ya. Nah, di sini baru kemudian kita buat rumus. Nah, cara buat rumusnya gimana? Misalnya saya hitung ya dengan teknik yang sama gitu ya, saya buat angka kuartil, tapi kuartilnya saya set di sini 99. Artinya gini, 1% data yang paling jauh jaraknya gitu ya, itu kita anggap sebagai anomali gitu ya. Nanti kalau kita ganti ini sebagai 95 ya, berarti 5% data yang kita anggap sebagai anomali gitu ya. Dan kemudian dari data tersebut ini saya ubah menjadi variabel kemudian supaya bisa dipakai di rule engine. Jadi ada data yang asli, kemudian data variabel, saya bandingkan nih ya, prediction tadi angkanya ya kan, angka skornya, skor jarak ya, kalau dia kurang dari apa namanya sekian gitu ya, maka kita kasih dia misalnya false gitu ya, sisanya true itu maksudnya ada yang anomali gitu maksudnya ya. Oke, nah kemudian based on itu, atau bisa juga katanya adalah di set sebagai anomali juga boleh aja. Nah, sekarang kemudian kita set ininya yang false dia hijau, artinya false, jadi bukan anomali, yang true dia adalah merah ya. Kemudian kita tinggal lihat resultnya. Ya, sekarang bedanya dengan tadi yang k-means tadi, kalau k-means dapatnya cuma yang di bawah sini dan di atas. Kalau pakai ini, maka dia ketangkap sekaligus ya, tapi dia hanya dapatnya dua ini yang dianggap aneh ya, kemudian ini ya, kemudian yang di atas ini ya. Kalau thresholdnya diubah, dia kan ada 1% ya, thresholdnya diubah jadi 5%, maka kita akan dapat mungkin lebih banyak anomalinya gitu ya. Ini untuk yang si isolation forest. Nah, next untuk yang DB-scan gimana gitu ya. Untuk yang DB-scan ini kita punya data sama ya. Ini kemudian
Nah, kalau DB scan itu sarannya harus dinormalize dulu. Jadi di DB scan kita normalize repetagiana dan pemakaian KWH-nya kita normalize ya. Supaya apa sih dinormalize gitu ya? Supaya ngitung distance-nya ya otomatis jaraknya hanya dari 0 sampai 1 gitu ya. Biar lebih gampang. Nah, di DB scan-nya kemudian kita set-nya adalah epsilonnya ya. Di sini kebetulan saya pakainya 0,05, minimum points-nya 3. Jadi minimum harus ada 3 titik baru dia bisa dianggap sebagai satu grup gitu ya. Dan kemudian itu dijalankan, kita denormalize lagi, kemudian kita dapat sebenarnya akhirnya kebetulan cuma dapat satu cluster dan noise. Yang noise-nya kita anggap sebagai anomali. Ya, jadi kalau kita lihat di result-nya, ya maka dia akan dapat noise-nya ini akan dianggap sebagai anomali ya. Tekniknya adalah apa dengan cara berikut ya. Nah ini artinya based on ini ya, artinya teman-teman sebetulnya sudah melihat gitu ya cara berbagai teknik cara untuk anomali. Nah